Agenda terakhir malam ini menjadi yang paling istimewa. Akhirnya, satu unit terbaik pesanan Pak Niko ada di depan mata. Sakit rumah ambles. Tapi benarkah unit ini tanpa cacat? Apa yang membuat kami bertahan cukup lama di tempat ini? Ini ada target dari R3 tadi, Pak Sobat, Pak Niko, Pak ya, Niko ya, Pak Niko yang di Taiwan. Ada opsi lagi karena tadi sebenarnya yang kilometer 30.000 itu kan bagus. Harganya untuk 2018 tipe GL menurut teman-teman masih overpriced. Kita harus gerak cepat untuk dapat unit yang lain karena harapan kita kalau mobil itu deal langsung kita bawa pulang. Karena pesanannya di Jateng, kita akan mengarah ke Jawa Tengah, kita bawa konvoy mungkin besok. Permasalahannya adalah uang saya rekening BMI ini limit. Jadi tadi sempat saya nanya Om Yoga, Pak Wah, aman ada, bisa minta bantuan Pak Wah gitu. Oke. Perkiraan sampai sana 1 jam lah. Tadi ya sampai sana jam 9, ini jam 8. Mantap. Padahal Suzuki R3 GL yang kami cek sebelumnya menurut saya juga sudah oke, baik kondisi maupun harga. Tapi tim Hunter yang punya pertimbangan lain. Oke, saya harus ikuti alurnya. Semoga waktu membawa kami ke target yang lebih baik. Meski hari gelap dan cukup berisiko untuk melewatkan beberapa detail saat pengecekan, tim Hunter sudah melengkapi tools pengecekan untuk kondisi tersebut. Pun ini dilakukan untuk mobil bekas yang sudah familiar dengan intensitas pengecekan cukup sering. Jadi kami bisa pastikan hasil inspeksi tetap detail dan aman. Memang agak berlebihan karena 7 orang langsung menghampiri rumah penjual. Maaf ya Pak, kami pastikan tidak ada intimidasi untuk menekan harga hanya karena kami datang dengan banyak orang. Suzuki R3 GL dengan kilometer 18.000 saja langsung kami inspeksi bagian eksterior, ruang mesin, kolong, interior, elektrikal, dan fitur-fitur lainnya sesuai dengan standar operasional kami. Saatnya laporan disusun untuk kami kirimkan ke Pak Niko yang masih di Taiwan sana, yang juga standby menerima laporan malam itu juga. Oh ya, Mas Agus dan Lutfan masih melakukan pengecekan unit di tempat yang lain. Rencana besok pagi, tim akan berkumpul lagi di Sawangan Depok. Rumah ambles. Terus dulu itu apa nih? Iya Mas Agus. Nginep aja nginep. Dia pulang. Nginep apa enggak Bang sampean? Nginep apa enggak? Walah. Bingung jam sak ini lho Pak telat dhewe iki. Sampai Bali yang sampean ini. Mas Ferry gimana ini jadinya? Ditinggal. Negosiasi. DP tok. Malah drag orang. Enggak, ini hiburan. Oke. Biar tidak stres. Bukan tidak terlalu panik. Harus seimbang. Oke. Tanggalnya berapa ya? Bentar, nomor itu tak minta dulu. Terus enggak backup ini semua dua. Kira jam 21.36. Oh, sampai ra percaya nek deal. Kok iso ya? Kurang dari 1 jam, alhamdulillah Pak Niko memberi respon positif bahwa beliau cocok dengan hasil inspeksi serta unit yang kami laporkan
siap lanjut ke tahap negosiasi. Duitnya banyak berarti. Bilang murah banget. Iya pasti. Karena saya sampai nggak bisa berkata-kata lagi mas. Kasih banyak mas, sudah dibantu. Melankolis tipenya. Ya nggak apa-apa. Saya aku terasa Gampang terharu. Alhamdulillah. alhamdulillah. Tinggal transfer. Nah, aku limit kok. Selesai itu betul. Alhamdulillah teman-teman sudah deal. Ini besok kita cari tempat yang terang buat mengulas unit ini secara singkat ya. Karena ini istimewa banget, kilometernya sangat rendah. Singkat cerita, harga sudah ketemu, penjual cocok dengan angka yang kami tawarkan, deal teman-teman. Sampai Pak Niko merasa tak percaya akan melalui fase ini di dalam hidupnya. Kemana lagi gini kita mas? Pulang. Istirahat, ini udah malam banget jam 10. Iya. Kita udah 24 jam memikirkan ini. Wah, Iya. Iya kan? Oh my goodness. Kok Suzuki semua ya? wah ini tahunnya Suzuki jangan 2026 Tadi menyabet gelar eh, top 5. tapi kan dia sudah menjadi mobil terbanyak di BMW bertahun-tahun Selalu berturut-turut. top 5. Iya kan? Hampir Dari di semua tahun. 2020 ya. Iya. Kalau dulu kan Innova, Yaris Innova, Limo Yaris Innova. Iya. Ini R3. Kalau yang 2025 itu Innova tertinggi. Masih Innova lagi. Tetap, tapi Suzuki-nya itu banyak, ekor bawahnya itu banyak banget. Tapi Suzuki all tipe ya. Iya, yes, SX4, R3 ini nih campuran. Om, terima kasih. Sampai berjumpa besok. Besok. Ini dapat R3 tadi yang pertama ya. Terus ini dapat R3 lagi dan beberapa unit yang hari-hari sebelumnya itu diperburan oleh tim Jakarta dan sekitarnya. Sudah ada Suzuki Swift juga. Ini Suzuki sedang merajai, hebat nih. Peminatnya emang selalu ada dan mungkin karena orang udah pada mulai memikirkan value for money-nya ya. Jadi opsi Suzuki secara budget dia aman, secara unit juga termasuk yang pilihan seimbang, merata di segala sisinya. Ini lagi keluar dari pintu yang cukup sempit, tapi it's okay muat. Ini pesanannya Pak Niko dari beliau ada di Taiwan ya. Ini ceritanya bagus nih teman-teman, sangat memotivasi sekali. Letter. Teman-teman, sebenarnya yang kerjaannya brand ini udah selesai. Udah selesai. Kita bisa pulang dulu. Tadi malam Agus itu berencana langsung pulang setelah pekerjaan dia selesai, kayak soalnya tuh gampang gitu, project dia kan cuma 3. Swift, Ribbon, Fortuner. Nah, ternyata sampai malam itu, sampai ngelewati malam itu ngejar Swift, tengah malam ngejar Fortuner. Dua-duanya ini nggak Swiftnya itu nggak ketemu harga, gandulan 3 juta, duit 3 juta, tapi 3 juta gitu banyak kalau bagi kami kan. Fortuner apa ya kondisi kurang bagus ya, Fortuner kurang bagus kita, kurang bagus. Nah, yang semula planning dia mau langsung pulang malam itu, kami menginap di sini, akhirnya nggak terjadi hal itu. Maka kami sekarang udah selesai karena kami beres jam 10 ya. Iya. 10 lebih lah beres. Kita lancar alhamdulillah karena R3 dapat bagus malah. Ya, tinggal itu doang. Naik brand ini kemarin target cuma 2 atau 3 gitu.
alhamdulillah dapat 3 karena yang Innova tua itu ketemu secara tidak sengaja barangnya. Nah ini kita mau bantu Agus, kita harus setia kawan, no one behind left gitu, nggak ada orang yang ditinggalkan. Nah pertanyaannya adalah besok saya bekerja, paling nanti naik kereta. Tapi tadi malam tuh Mas Agus juga mau ninggalin kita Iya, sebenarnya. tadi malam itu Agus mau ninggalin kita. Kasihan kena batunya dia. Nanti kita olok-olok, oke? Nanti kita olok-olok. Banyak sekali bicara saya yang tidak mengenakan mungkin. Mohon terima kasih itu maaf yang seluas-luasnya. Pesan saya di Ramadan ini tidak Nah, boleh kali. Jadi udah dulu waktu. Ini wae. Dewe pelunasan Swift. Beliannya ngecek Fortuner. Kalau belum usah dicek Mas Ud. Mau program tak mau Piye? kalau konfirmasi macetnya kita ada nih. Iya cek saya. Nah, seperti inilah suasana tim PMI saat mapping sebelum bergerak. Kami harus punya banyak rencana cadangan agar hari itu efektif. Positif ya? Nah, velos Bekasi. Nah kan kita orang banyak nih, jangan dudukan satu arah ngono lho Kak. Misalnya ono telu, yo kita splitin jadi 3. Dia pelunasan Swift, satu tim cek Fortuner, artinya pemesan Abdana tapi jalur uptown. Yo paling enak toh. Ngurus kali lah. Anak-anak kan harus diurus. Yaudah, Fortuner dicek. Jadi Pak ya. Jadi melu. Nah, bagi Itu belum pada matang, masih jam 1 jam 2 jam ngapain bayar. meyakinkan. Ini tetap dicek itu. Dicek meyakinkan dulu. Tapi nak pengen Pak Gua baru pelunasan Swift pulang ya? Enggak pun enggak apa-apa. Oh mari? Aku sih pengennya pulang. Enggak pun enggak apa-apa. Tapi aku izin balik. Si numpak sepur nek 200 balik. Besok jam 7 aku omah. Iya toh Pak, besok kunjungan sekarang pabrik. si alon ayo. Kunjungan pabrik otomatis aku sore kudu tekan omah ben iso istirahat mah. Tenan nek awak koyo ngene. Alur video ini sebenarnya masih ada beberapa tahap pengecekan. Namun bagian ini kami tayangkan di episode selanjutnya saja. Sekarang kita fokus ke penyerahan unit R3 pesanan Pak Niko di Klaten, Jawa Tengah. Fortuner itu sebenarnya harus hitam. Nah karena harus hitamnya itu sudah dicek 2 kali. Salah dan opsi-opsi yang lain belum ada. Mikirnya nak mau ngecek itu pagi-pagi diubah warna putih. Warna putih ini ada target, tapi tak sounding belum ada kabar sih ya. Velos pun dari kemarin-kemarin itu bersama silver, kan di atas 80 semua. Biar dia enggak mau. Walaupun cuma dia tapi mobil tapi mobil Ferry. Mobil Ferry ini. Ya, ada Ferry Pak. Yuk, explain rencananya. Jadinya gimana ini? Rencananya ini nanti kita ikut Mas Agus, biar kan kemarin sudah ada footage Swift. Iya, Kita lanjut nanti ya. Lanjut dapat footage Swift. Lah, setelah nanti deal kurang tahu Split. lagi nanti. Ya, oke. Split mungkin karena Mas Agus pengen extend. Oke. Ya. Karena targetnya kan belum dapat semua. Ada Fortuner. Apa nih, Pak? Velos. Oke, tinggal 2 itu ya. Katanya masih di sini. Oke. Oke. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa 3 Februari 2026. Kami mau mengirimkan mobil R3 GL manual 2020 pesanannya Pak Niko ke Klaten. Ini kita berangkat dari Semarang teman-teman, di
kantor kami di Semarang. Ini kenapa baru diantar sekarang? Karena Pak Niko baru pulang dari luar negeri, jadi hari ini baru bisa pengantaran ke sana teman-teman. Kita lanjutkan ke perjalanan. Kisah Pak Niko adalah salah satu dari kisah inspiratif lainnya yang hadir di Berburu Mobil Impian. Wah, sebenarnya ceritanya panjang mas. Jadi dulu itu tahun 2018 itu saya belajar naik mobil. Nah terus cari YouTube, terus dapat channelnya Mas Wahid. Terus pas balik Semarang, ngecek di Semarang, dapat orderan dari Mas Wahid sendiri. Nah dari situ kan lihat konten-kontennya BMI yang cari mobil impian dulu awal-awal 2018 kan ya, kayak rasanya kayak mimpi yang jadi kenyataan gitu kan. Ya akhirnya setelah saya berjuang ya, berusaha, terus akhirnya di Taiwan ini saya dapat sedikit rezeki. Saya ingin menunaikan itu niat saya yang dulu pernah terpendam. Ya kalau suatu saat ada rezeki saya ingin mencari unit di Mas Wahid. Ya akhirnya ya saya tunaikanlah intinya niat itu. Terus juga istri saya sebenarnya yang kayak gimana ya, pertimbangannya istri saya kayak bertanya-tanya kok bisa sih uang segitu dilepasin. Ya pertama karena saya merasa Mas Wahid itu kredibel. Dan Mas Wahid dan tim itu kredibel, punya mutu yang tinggi buat nyari mobil, punya standar juga, punya wawasan yang lebih luas daripada saya ataupun teman saya mungkin tentang mobil second dan sebagainya, tentang pasar. Dan makanya saya pilih Mas Wahid. Saya nggak nyangka mas. Saya nggak nyangka dapat tahun, jujur saja ya, tahun muda. Karena planning saya awal itu 2018 kan. Wah, 2018 kok nambah dikit dapat tahun yang lebih muda. Ya udahlah. Pilihan logis aja sih, Mas. Dapat tahun muda, dapat kilometer yang rendah. Wah, saya itu udah pas Mas Brangki bilang KM-nya segini. Saya nggak expect sama sekali. Kayak gitu sih. Harapan sih pasti selalu semoga sukses, semoga tetap konsisten, karena yang nggak semua orang itu bisa mencari mobil yang tepat. Nah, menurutku BMI itu bisa menjadi sebuah jalan kita untuk mencari mobil yang tepat buat kita. Menurutku saya. Jadi semoga ya BMI tetap mempertahankan kualitasnya, kredibilitasnya itu tadi, karena dua ini kan susah dibangun. Itu aja. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Kita adalah pemeran utama di alur cerita masing-masing. Mari terus berjuang dan berdoa agar kisah kita penuh kenangan indah di masa depan.